Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kenapa membersihkan hati itu penting? Karena fakta bahwa ini pernah kita bahas beberapa waktu berkali-kali. Apa yang kita simpan dalam memori kita, dalam otak kita, itu bukan semuanya informasi bagus. Bukan semuanya informasi benar. Sudah mengalami reduksi-reduksi. Bahkan tentang informasi tentang agama. Kita punya masukan informasi tentang agama, tentang adat, tentang macam-macam. Tentang ilmu pengetahuan, tentang pengetahuan yang diajarkan tentang kimia, macam-macam. Tentang pemahaman sosiologi, psikologi, atau filsafat. Semuanya masuk. Dan kita tidak bisa memfilternya, memilah-milahnya dengan baik. Sebagian benar, sebagian buruk. Ini gudang. Otak kita seperti gudang yang kita masuki macam-macam. Dan harus kita susun puzzle-nya. Kayak kalau puzzle itu, puzzle-nya bisa kocar-kacir dan kita susun. Setiap waktu kita harus menyusun ulang berdasarkan sudut pandang yang baru. Nah, sebagian besar pertimbangan ini, itu sebenarnya alat yang masih sangat kasar. Kuncinya pada yang disebut akal. Akal itu bukan otak sebenarnya. Akal itu bahasa Arabnya mengumpulkan, menyatukan. Jadi ada satu pengertian akal itu menyerap pengetahuan yang masuk lewat mata, pandangan mata, telinga, lewat rasa. Rasa itu bisa macam-macam, dari tangan, dari indera-indera, semua indera kita. Itu kemudian kita ikat, karena akal itu juga mengikat dalam satu pemahaman baru. Nah, fungsi akal itu melampaui fungsi atau menjadi pengendali fungsi otak. Nah, kalau akal kita dikendalikan nafsu, maka semua tindakan kita, otak kita akan dikendalikan untuk memenuhi kepentingan nafsu. Kalau akal kita dikendalikan oleh cahaya, oleh ruh, oleh hati, cermin yang jernih, maka tindakan kita akan diarahkan ke tindakan-tindakan yang baik dan benar. Jadi, informasi apapun yang masuk, karena semua informasi bisa masuk ke kita selama kita membaca. Apalagi sekarang medsos. Informasi itu seperti sampah yang setiap hari masuk, sehingga kita nggak bisa mengolah. Karena terlalu banyak banjir yang menjadi kita dan membusuk. Dan kita kehilangan kuda-kuda untuk sebenarnya yang benar apa, yang kita nggak tahu lagi. Karena kebohongan, fakta yang ditutupi kebohongan, luar biasa banyak. Bisa Anda catat, bisa Anda dengan gampang temukan, bahkan tidak usah ke luar negeri, ke Indonesia saja. Fakta yang sudah jelas, ada orang mencuri misalnya, bisa diperbaiki menjadi dia tidak mencuri, tapi melakukan pemindahan barang dengan tujuan ini. Itu bisa dilakukan. Dan kita percaya, oh iya. Apalagi kalau itu yang melakukan pejabat, orang yang punya kekuasaan. Kita bisa bingung, ini yang benar bagaimana. Kita kehilangan nurani. Kalau kita mengandalkan apa yang terbaca itu. Karena itu harus ada alat lain untuk memahami itu. Alat yang bisa membuat kita lebih jernih. Ada fakta misalnya, kemarin dulu ada geger tentang Rohingya. Kita semua geger, kita semua benci pada Rohingya misalnya. Ternyata kebencian kita itu dibentuk oleh informasi-informasi yang diguyurkan begitu rupa lewat medsos, terutama TikTok dan lain sebagainya, sehingga kita seolah-olah yakin ini berbahaya. Padahal kita tidak pernah bersentuhan dengan mereka. Mengenal pun tidak.
Seolah-olah mereka mengancam kita, mengancam republik kita, dan seterusnya. Dan sekarang kemana isu itu? Isu itu hilang. Dan kita lupa, kita pernah marah-marah pada itu. Kita pernah berdolim pada satu kelompok masyarakat tanpa kita tahu sebabnya. Karena kita tidak menggunakan nurani. Kita dijebak dengan cara berpikir yang dihantam dengan hujan badai dari medsos. Nurani kita, hati kita tidak kita pakai untuk menilai. Maka kita melakukan kesalahan-kesalahan terus-menerus tanpa kita sadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.